Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Aulia. Di video kali ini saya akan membahas tentang intervensi apa saja yang harus dilakukan pada lansia yang mengidap hipertensi. Teman-teman semua, seiring bertambahnya usia, faktor resiko seseorang untuk mengalami hipertensi itu semakin meningkat loh. Oleh karena itu, sebelum saya bahas intervensi pada hipertensi, maka saya akan bahas sekilas apa sih sebenarnya hipertensi itu. Hipertensi atau yang sering kita sebut sebagai peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg. Jika tekanan darah Anda melebihi itu, maka Anda bisa dikatakan sebagai penderita hipertensi. Pada saat pandemi ini, ternyata hipertensi dapat memperburuk pada penderita COVID-19 loh. Di samping itu juga hipertensi dapat meningkatkan resiko stroke, gagal ginjal, gagal jantung, serangan jantung. Sebelumnya, mari kita kenali gejala apa saja yang dirasakan oleh penderita hipertensi. Yang pertama ada sakit kepala, jantung berdebar, pusing, sakit dada, gelisah, mudah lelah, dan penglihatan kabur. Sekarang, mari kita kenali faktor resiko apa saja sih yang dapat menyebabkan hipertensi. Yang pertama itu ada faktor resiko yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan genetik atau riwayat keluarga. Kemudian ada faktor resiko hipertensi yang dapat diubah yaitu obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi garam yang berlebih. Baik, kita masuk ke materi utama yaitu intervensi penyakit hipertensi pada lansia. Saat melakukan pola aktivitas yang aktif seperti melakukan kegiatan harian dan olahraga, jantung Anda menjadi lebih kuat sehingga tidak perlu bekerja lebih keras dalam memompa darah. Pada kondisi ini, termasuk untuk penderita hipertensi, membuat aliran darah menjadi lancar dan tekanan darah Anda pun menjadi lebih terkendali. Selanjutnya, fisioterapi dikatakan memiliki kemampuan yang nyaris sama dengan obat yang biasa diberikan ke pasien tekanan darah tinggi atau hipertensi. Terapi ini tentunya harus sesuai dengan seseorang yang ahli di bidang fisioterapi ya. Selanjutnya, untuk Anda yang mengalami hipertensi yang mengakibatkan nyeri pada tengkuk dan sendi, disarankan untuk mengkompres menggunakan air hangat. Cara ini sangat membantu untuk meredakan nyeri. Selanjutnya pola aktivitas, yaitu puasa. Selain puasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ternyata puasa juga baik loh bagi kesehatan tubuh kita, seperti menstabilkan kolesterol, membuang racun dalam tubuh, menstabilkan tekanan darah, dan menurunkan berat badan. Selanjutnya pola psikis. Apakah ada hubungannya dengan hipertensi? Tentu ada. Pola psikis ini ternyata yang paling berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita karena merupakan masalah utama yang harus diatasi. Jika psikis kita baik, teratur, senang, dan bahagia, maka tubuh kita ini akan merespon dengan baik dan imun kita ini akan meningkat. Beda halnya, jika pola psikis atau pikiran kita sedang kacau, maka tanpa kita sadari imun kita ini akan menurun. Yang mengakibatkan semua virus itu tuh mudah masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya kita mudah jatuh sakit. Caranya bagaimana supaya pola psikis kita bisa teratur dan baik dan imun kita bisa meningkat? Nah, caranya itu kita melepaskan, kita ikhlaskan dan terima. Kita ridho terhadap apa yang kita punya dan ridho terhadap diri kita sendiri. Oke, baik. Nah, dengan cara itu akan merespon 3 hormon kebahagiaan. Jadi dalam tubuh kita tuh udah ada hormon ini. Yang pertama, hormon endorfin untuk kesenangan. Yang kedua, serotonin untuk meningkatkan energi dan perhatian. Dan yang terakhir, hormon dopamin untuk mengatur emosi seperti mengurangi kecemasan dan depresi. Selanjutnya, diet hipertensi. Hindari makanan yang mengandung trigliserida. Nah, trigliserida ini adalah salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah.
Contohnya dari makanan daging, keju, susu, mentega, dan gorengan. Nah, asupan trigliserida dari makanan overdosis maka akan mengakibatkan peningkatan kadar trigliserida dalam darah yang mengakibatkan kolesterol tinggi dan menyebabkan hipertensi. Hipertensi yang tinggi itu akan mengakibatkan stroke. Nah, jika memiliki kadar trigliserida yang tinggi, kemungkinan besar juga mengalami kolesterol tinggi, lebih dari 240, sedangkan kolesterol normalnya itu adalah di bawah 200. Obat tradisional untuk hipertensi itu ada belimbing. Caranya bisa dimakan langsung atau bisa dibuat jus. Obat tradisional untuk hipertensi ada juga saledri, bisa dibuatkan jus, bawang putih, ambil 2-3 siung, lalu geprek, dan langsung ditelan. Selanjutnya ada buah mengkudu, caranya bisa dibuatkan jus. Selanjutnya obat tradisional untuk hipertensi yaitu membuat infus water dari rempah-rempah ketumbar, kunyit, serai, jahe, dan kayu manis. Nah, mudah bukan cara membuatnya? Ayo mulai hari ini kita harus memulai hidup sehat. Karena kita harus sayangi diri kita sendiri, karena diri kita sangat berharga. Terima kasih.